Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Part 29, istri sah jadi pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 29. Rendra masih ada di rumah Anggi dan tidur tepat di samping Anggi menggantikan Rafa. Awalnya dia terus berjaga karena Rafa bilang Anggi sedang sakit, tapi dia akhirnya ketiduran karena Anggi pun sepertinya sedang terlelap. Tiba-tiba Anggi mulai bergerak dan terbangun. Betapa kagetnya dia saat membuka matanya melihat yang tertidur di sampingnya bukan Rafa, melainkan Rendra. "Rendra, kenapa kamu di sini?" teriak Anggi yang sontak membangunkan Rendra dengan suaranya yang nyaring di telinga. "Ada apa sih teriak-teriak? Kamu butuh sesuatu?" tanya Rendra setengah mengantuk, tapi dengan santai menghadapi Anggi. "Kenapa tiba-tiba kamu di sini? Rafa mana?" "Rafa ada urusan sebentar. Aku di sini jagain kamu. Tidurlah, ini sudah larut malam. Aku juga ngantuk," pintar Rendra. "Enggak, kamu pasti sengaja kan jebak aku kan? Kamu yang suruh Rafa ketemu sama Sarah. Sekarang pasti Rafa pergi temui si Sarah. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aku harus nyusul dia ke sana." Anggi langsung bangkit dan ingin keluar dari kamar itu, tapi Rendra langsung menahannya. "Kamu ini, apa kamu tidak bisa sedikit saja berubah? Apa kamu tidak bisa sedikit saja biarkan Sarah bahagia? Mereka itu saling sayang. Kamu jangan jadi penghalang. Toh buat apa kamu memaksakan keadaan supaya berpihak sama kamu? Kenyataannya, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang memang bukan milik kamu. Rafa itu milik aku. Dia akan selamanya jadi milik aku," teriak Anggi. Baru saja Anggi mengambil kunci mobilnya untuk pergi menyusul Rafa, tapi Rendra lagi-lagi menahannya. Dia langsung menarik tangan Anggi untuk duduk di kasur. "Kamu gak usah pergi kemana-mana. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Duduk yang tenang saja di sini," pintar Rendra dengan tegas, hingga Anggi merasa sangat kesal. Sementara di rumah Sarah, Rafa masih berdiri dengan berpijak pada tangga, dan kini Sarah ada di depannya hingga membuat usahanya tidak sia-sia. "Kamu kenapa manjat gini?" Sarah cukup terkejut sambil sedikit melihat ke bawah. "Kamu nggak buka pintu, ya udah aku manjat aja. Aku kesini mau bicara sama kamu, tapi aku masuk dulu ya. Aku bisa jatuh lama-lama di sini," balas Rafa yang dijawab anggukan oleh Sarah. Kemudian Rafa sedikit memanjat untuk bisa masuk ke dalam sana. Rafa berdiri tak jauh dari jendela itu, dan Sarah berada di hadapannya. Seketika suasana menjadi kaku saat mereka saling bertemu berdua seperti ini setelah cukup lama. "Hai, apa kabar?" tanya Sarah dengan senyum tipisnya. "Baik, kamu gimana?" "Seperti yang kamu lihat, aku selalu baik-baik saja." "Kenapa kamu kesini? Ini sudah larut malam. Ada hal penting apa sampai datang selarut ini?" tanya Sarah. "Aku mau tahu, apa anak dalam kandunganmu itu benar anak aku?" "Kamu dengar dari mana?" "Itu nggak penting. Nggak penting aku tahu dari siapa. Aku minta kamu jujur. Apa benar kamu hamil anak aku?" Awalnya Sarah terlihat berpikir, tapi kemudian dia mengangguk perlahan dengan ekspresi wajah sedikit sedih. Dan Rafa langsung memeluknya dengan erat sambil mengusap rambut Sarah. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Maafin aku ya.
Kamu jadi harus menanggung semuanya sendirian, ucap Rafa dengan penuh kasih. Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu tahu, balas Sarah saat Rafa melepaskan pelukannya. Kalau gitu kita nikah, aku akan tanggung jawab. Sebenarnya walaupun kamu gak hamil anak aku akan tetap nikah sama kamu. Tunggu sampai aku selesaikan urusanku sama Anggi ya. Pinta Rafa beralih memegang kedua tangan Sarah sambil menatapnya. Anggi bagaimana? Dia juga lagi hamil kan? Aku bisa tetap bertanggung jawab dengan anak itu, tapi tidak dengan ibunya. Berarti benar, kalian sudah... Ya wajar sih, kalian kan suami istri. Apalagi kamu sudah menerima dia sebagai istri, jadi ya pastilah kalian melakukan hubungan itu. Mungkin aku yang bodoh berharap kalau kamu benar-benar hanya mencintai aku dan tidak akan menyentuh wanita lain. Tapi sebenarnya akulah wanita lain itu, sementara dia istri kamu, ucap Sarah mulai cemberut. Kamu cantik kalau lagi cemburu gitu, balas Rafa santai sambil tersenyum. Apaan sih? Siapa yang cemburu? Jujur, aku sama sekali tidak ingat apa pernah melakukan hubungan intim dengan Anggi atau tidak. Aku tiba-tiba saja bangun tanpa pakaian. Aku merasa tidak mungkin melakukannya. Tapi sekarang Anggi hamil. Aku semakin bingung. Aku akan ceraikan Anggi, tapi aku akan tetap menjadi ayah untuk anak yang ada dalam kandungan Anggi. Dan aku juga akan nikahi kamu setelah aku bercerai. Aku janji. Mungkin selama ini aku terlalu mengikuti orang tuaku dan Anggi karena aku malas berdebat. Tapi mulai sekarang, aku akan memperjuangkan hubungan kita, ungkap Rafa. Iya, aku akan menunggu kamu. Tapi tunggu dulu. Kamu bilang gak ingat pernah berhubungan dengan Anggi. Apa mungkin dia bohong? Jangan-jangan dia hamil anak orang lain. Atau mungkin anak Rendra? Sarah mulai merasa curiga. Permainan Anggi begitu teratur hingga Sarah bisa dengan mudah menebaknya. Sarah, kita jangan menuduh orang sembarangan. Walaupun Anggi pernah banyak melakukan kesalahan, tapi bukan berarti dia selalu salah. Iya juga sih. Tapi aku merasa kalau dia sengaja supaya dia punya alasan gak pisah dari kamu. Sudah ya Sarah ya, jangan bahas Anggi lagi. Hari ini aku sangat bahagia bisa ketemu kamu. Aku juga sangat lega sekarang. Kita gak usah bahas orang lain. Aku ingin fokus memperjuangkan kamu, ucap Rafa tersenyum dan kembali memeluk Sarah dengan penuh cinta. Aku tetap merasa curiga sama Anggi. Dia sepertinya sengaja mempermainkan Rafa. Aku harus cari tahu sendiri apa benar dia hamil anak Rafa atau bukan, ucap Sarah dalam hati. Keesokan harinya, Sarah menghubungi Rendra untuk datang ke rumahnya. Dia ingin membicarakan sesuatu, dan tak berselang lama kemudian Rendra pun datang dengan wajah yang terlihat sedikit lemas dan matanya sayu. Kamu kenapa, Ren? Sakit? Tanya Sarah saat Rendra datang dan langsung duduk di sofa menyandarkan tubuhnya. Kalian ini, lama-lama aku tidak punya waktu istirahat. Kamu tahu, aku pulang dari rumah Rafa jam berapa? Udah jam 3 subuh. Terus ini masih jam 7 pagi, kamu suruh aku datang, keluh Rendra. Kamu ngapain di rumah Rafa? Tanya Sarah tidak mengerti. Kalau aku nggak kesana, kamu nggak bakalan bisa ketemu sama Rafa tadi malam. Aku di sana ngurusin Anggi supaya kalian bisa ketemu. Oh, kamu baik banget sih. Aku sekarang kagum sama kamu, Ren, ucap Sarah tersenyum senang. Udah, cepet bilang ada apa. Aku mau pulang tidur. Kamu tahu kan aku nggak biasa begadang.
Gini, soal Anggi. Aku merasa dia hamil bukan anak Rafa. Semuanya tuh ganjal menurut aku. Anggi tiba-tiba hamil, sementara Rafa tidak merasa pernah melakukan itu. Dia bahkan tidak ingat apapun. Aku juga yakin kalau sebenarnya dia memang sudah hamil bersamaan sama aku, ungkap Sarah. Jadi maksud kamu, Anggi hamil anak aku, gitu? Mungkin, balas Sarah. Rendra terlihat memikirkan sesuatu, dan akhirnya dia mulai penasaran. Aku punya ide, kita akan tahu kebenarannya, ucap Rendra.